Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 2, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Nah, bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Nah, anak-anak, perhatikan cerita berikut ini. Bermain ayam dan elang. Kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Setiap kelompok terdiri atas 8 sampai 10 siswa. Salah seorang siswa berperan sebagai elang. Kemudian, salah seorang siswa berperan sebagai induk ayam. Sisanya akan berperan sebagai anak ayam. Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu. Induk ayam akan berjuang melindungi anak-anaknya. Nah, bagaimana peraturan permainannya? Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam. Induk ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang. Jika ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang. Jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak-anak yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya akan berganti peran menjadi elang. Nah, agar permainan lebih menarik, maka jumlah elang dapat ditambah, sehingga induk ayam lebih waspada lagi dalam melindungi anak-anaknya. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh atau gambar dari permainan ayam dan elang. Kalian dapat mencobanya atau mempraktikannya di rumah bersama teman kalian. Anak-anak, dalam permainan ayam dan elang sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang.
Kedatangan sekutu diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di Kota Magelang terjadi pertempuran antara Pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, anak-anak, setelah membaca teks di atas tadi, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Di sini, Ibu mempunyai kalimat tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ini merupakan kalimat tanya. Perhatikan ya. Apa? Pertanyaannya, apa yang terjadi pada peristiwa pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa antara Indonesia dengan Sekutu dan NICA. Kemudian, mengapa? Pertanyaannya, mengapa terjadi pertempuran Ambarawa? Karena para tawanan dipersenjatai, karena sekutu mengingkari janji. Ketiga, siapa? Pertanyaannya, siapakah yang bertempur pada pertempuran Ambarawa? Tentara Sekutu, NICA, TKR, Indonesia. Yang keempat, bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana Ambarawa berhasil dipertahankan? Kita lihat, Indonesia berhasil membuat Sekutu mundur sehingga Ambarawa berhasil dipertahankan. Yang kelima, kapan? Pertanyaannya, kapankah terjadinya pertempuran Ambarawa? Pada tanggal 12 hingga 15 Oktober 1945. Dan terakhir yang keenam, di mana? Pertanyaannya, di manakah pertempuran Ambarawa terjadi? Di Ambarawa. Nah, anak-anak, itulah tadi peta pikiran terkait dengan
peristiwa pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Yuk kita simak. Tahukah kalian bahwa beberapa hewan menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ada hena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Hena adalah hewan paling pintar di dunia. Apakah ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini? Mungkin pernyataan tersebut betul namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of South Andrews mengatakan bahwa hena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan memanggil rekan-rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan dapat memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai sebuah pertanyaan. Bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Jawabannya, hiena akan memanggil teman mereka lalu mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya secara bergerombol. Yang kedua, apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Jawabnya, hiena mampu menghitung penyusup di wilayahnya dan memperkirakan jumlah rekan yang dibutuhkan untuk menghadapinya. Nah, kamu tadi sudah mengetahui bagaimana hiena mempertahankan diri. Sekarang kita akan cari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Cara adaptasi hewan dalam melindungi diri. Yang pertama ada kamuflase atau belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya.
Yang kedua, ada mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada autotomi. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Dan yang keempat, menggulung diri. Tranquilin melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, anak-anak, tugas kalian di rumah, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Perhatikan kalimat berikut. Di mana tempat terjadinya pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica? Apa kata tanya yang digunakan pada kalimat di atas? Soal yang kedua, buatlah satu kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya siapa. Soal yang ketiga, bagaimana cara hewan di bawah ini menyesuaikan diri? Ada cumi-cumi dan walang sangit. Kalian tulis ya, bagaimana cara cumi-cumi menyesuaikan diri. Dan keempat, apa tujuan warna tubuh bunglon dapat berubah sesuai lingkungan? Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.